Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Baik, bertemu kembali bersama saya di sini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rivo Stefanus, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2023 dengan nomor induk mahasiswa 23130250016, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tools populer dalam keamanan cyber security, di mana presentasi kali ini adalah sebagai tugas pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah keamanan sistem komputer. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan masuk pada slide yang selanjutnya. Sebagai overview tools populer, di sini saya cantumkan 5 tools yang akan kita bahas nanti. Ini merupakan tools yang sangat populer yang sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Bahkan khususnya dikenal oleh teman-teman kalangan mahasiswa. Yang pertama, River. Kemudian yang kedua ada Wireshark. Nah, ini sudah sangat familiar sekali. Kemudian yang ketiga ada Nessus. Yang keempat Check Code Sandbox. Dan yang kelima Linux. Nanti kita akan bahas satu persatu mulai dari River, Wireshark, seterusnya sampai di tools yang kelima yaitu Linux. Baik, langsung saja kita masuk pada slide selanjutnya mengenai tools yang pertama, yakni Tool River. Ya, apa sih Tool River itu? Nah, River sendiri adalah tools yang berfungsi sebagai brute force pada WPS atau Wi-Fi Protected Setup. Nah, tools River ini juga memiliki kegunaan, yaitu kegunaannya untuk mendapatkan PIN atau password dari WPS dan kunci WPA atau WPA2 sebagai protokol keamanannya. Nah, selain itu, Tool River ini digunakan juga sebagai apa sih? Nah, jadi tools ini digunakan untuk mengaudit jaringan Wi-Fi dengan WPS atau Wi-Fi Protected Setup yang aktif. Begitu. Kemudian, bagaimana dengan tools yang kedua? Langsung saja kita masuk ke tools yang kedua, yakni Tool Wireshark, di mana tools ini adalah tools yang sangat familiar yang sudah dikenal oleh khalayak umum, khususnya di kalangan mahasiswa. Nah, tools ini berfungsi untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan. Oke, lalu kegunaannya apa? Nah, kegunaannya tools ini untuk men-troubleshooting, kemudian mendeteksi serangan dan monitoring jaringan. Nah, tools ini juga mendukung banyak protokol, kemudian open source dan lalu lintas platform. Ini merupakan penjabaran dari tools Wireshark. Kemudian kita masuk kepada tools yang ketiga, yaitu Nessus. Apa sih tools Nessus ini? Jadi, tools ini berfungsi untuk mendeteksi celah keamanan di sistem dan aplikasi. Apakah ada kerentanan atau apakah ada serangan virus atau trojan dan lain sebagainya. Kemudian, apa kegunaannya? Nah, kegunaannya sendiri adalah sebagai identifier port yang terbuka, kemudian konfigurasi yang salah, dan software yang rentan. Nah, ini tadi ya, kegunaan dan fungsi ini hampir sama. Jadi dia akan mendeteksi celah-celah keamanan di sistem dan aplikasinya. Apakah pada sistem yang dijalankan ini memiliki kerentanan terhadap virus, serangan, trojan, malware, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian tools ini juga banyak digunakan oleh profesional keamanan TI atau teknologi informasi. Seperti itu. Lalu yang keempat, apa sih kira-kira? Yuk langsung saja. Oke, tools yang keempat adalah Check Code Sandbox. Nah, Check Code Sandbox ini berfungsi untuk menjalankan malware dalam sandbox untuk menganalisis perilaku. Jadi digunakan untuk menganalisa setiap perilaku
yang berjalan dalam sandbox tersebut ya. Kemudian apa kegunaannya? Nah, kegunaannya ini untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan seperti enkripsi file dan koneksi yang ilegal. Jadi tools ini digunakan untuk menganalisa hal-hal sedemikian rupa supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian tools ini juga aman digunakan untuk menganalisis tanpa resiko ke sistem asli. Jadi tidak ada serangan atau tidak ada resiko yang akan menyerang pada sistem asli yang kita jalankan atau kita miliki. Seperti itu teman-teman. Ini merupakan penjabaran dari tools Checker Sandbox. Baik, sudah 1, 2, 3, dan 4 tools yang sudah kita bahas. Kemudian satu tools lagi yang belum kita bahas. Tools yang kelima apa sih kira-kira? Oke, tools yang kelima adalah tools Linus. Kira-kira teman-teman semua di sini ada yang tahu nggak sih apa itu tools Linus? Ya, tools Linus ini adalah tools yang berfungsi sebagai audit keamanan dan compliance sistem pada Unix atau Linux. Jadi berjalannya pada sistem Linux ya teman-teman. Kemudian apa kegunaan dari tools ini? Nah, kegunaannya dari tools ini adalah untuk memeriksa konfigurasi, izin, dan potensi kelemahan sistem. Jadi mirip-mirip dengan beberapa tools sebelumnya sudah kita bahas tadi ya. Jadi pada Linux dia memiliki kegunaan yang kurang lebihnya sama untuk memeriksa konfigurasi, izin, dan potensi kelemahan pada sistem yang sedang dijalankan. Kemudian apa saja yang ditawarkan dari tools Linux ini? Nah, tools Linux ini memberikan rekomendasi keamanan yang ringan dan powerful teman-teman. Jadi kita ketika menggunakannya tidak memiliki rasa khawatir ataupun takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada sistem yang sedang kita jalankan. Nah, kurang lebihnya seperti itu pada tools Linux. Kemudian kita sampai pada penutup dan bagian kesimpulan. Jadi, dari sekian banyak tools dan hanya 5 yang saya jabarkan pada presentasi kali ini yang merupakan tools yang sangat populer, ini dapat membantu untuk meningkatkan keamanan sistem dan jaringan. Jadi perlu diingat juga dan dicatat juga bahwa pemilihan tools itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita dengan menganalisis dan jenis sistem kira-kira apa yang akan digunakan, apa yang akan dibutuhkan, dan apa yang diperlukan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari 5 tools yang sudah saya jabarkan, kira-kira teman-teman di sini tertarik dengan tools yang mana? Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan pada kesempatan presentasi kali ini. Saya mau ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak dari awal sampai pertengahan juga sampai pada akhirnya. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata, cara penyampaian saya ataupun perilaku saya yang mungkin kurang berkenan. Selebihnya akan menjadi evaluasi bagi saya, dan terima kasih telah menyaksikan presentasi saya dari awal sampai berakhirnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.